Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rahmat Romdoni. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang dosen UNJ yaitu Ubedillah Badrun yang melaporkan dugaan korupsi dua anak presiden yaitu Gibran dan Kaisang ke KPK. Nah, ini memang kita patut apresiasi apa yang dilakukan oleh Ubedillah Badrun untuk usahanya mencoba membuka apa yang sudah ditemukannya terhadap indikasi dugaan kasus korupsi yang melibatkan dua anak presiden ini. Ya, ini hal yang sangat jarang ya, yang sering kita uh, ketahui itu hanya kasus korupsi pejabat-pejabat menengah ke bawah ya. Ini luar biasa karena berkaitan langsung dengan kekuasaannya. Ada berita yang dilansir oleh cnnindonesia.com ya. Langsung kita baca dan kita ulas ya. Dosen UNJ laporkan dugaan korupsi Gibran dan Kaisang, KPK buka suara. Anak Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi KPK atas kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang TPPU. Laporan dilayangkan oleh dosen Universitas Negeri Jakarta UNJ yang juga merupakan aktivis 98 Ubedillah Badrun. KPK mengaku telah menerima laporan dan akan mempelajarinya. Laporan ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dan atau TPPU berkaitan dengan dugaan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme, relasi bisnis anak presiden dengan grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan. Ujar Ubedillah di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Ubedillah menuturkan duduk perkara kasus tersebut berawal pada 2015, saat itu manajemen PT BMA menjadi tersangka pembakaran hutan. PT BMA menurut dia merupakan milik grup bisnis PT SM yang menjelaskan penanganan pidana perusahaan pembakar hutan tersebut tidak jalan. Oleh karena itu, lanjut Ubedillah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK mengugat melalui jalur perdata dengan menuntut ganti rugi 7,9 triliun. Namun dalam perkembangannya, Mahkamah Agung hanya mengabulkan ganti rugi sebesar 78,5 miliar. Itu terjadi pada Februari 2019 setelah anak presiden membuat perusahaan gabungan dengan anak petinggi perusahaan PTSM, kata Ubedillah. Dugaan KKN Gibran dan Kaisang bersama anak petinggi PTSM berinisial AP menurut Ubedillah sangat jelas, sebab ada suntikan modal puluhan miliar dari perusahaan yang terafiliasi dengan PTSM kepada perusahaan milik kedua putra Presiden Jokowi tersebut. Dua kali diberikan kekucuran dana, angkanya kurang lebih 99,3 miliar dalam waktu dekat. Ya, dan setelah itu kemudian anak presiden membeli saham di sebuah perusahaan yang angkanya juga cukup fantastis, 92 miliar rupiah, ucap Ubedillah. 92 miliar rupiah, ucap Ubedillah. Patut diduga telah terjadi KKN antara grup SM dengan anak-anak presiden yang dampaknya secara langsung telah merugikan kerugian negara dan secara tidak langsung di saat yang sama telah memperkaya anak-anak presiden, pungkasnya. Respon KPK. KPK mengaku telah menerima laporan dugaan korupsi tersebut. Mereka berjanji akan mempelajarinya dengan melakukan verifikasi dan penelaahan terlebih dahulu. PLT juru bicara penindakan KPK Ali Fikri menjelaskan verifikasi penting dilakukan guna menentukan aduan tersebut termasuk tindak pidana korupsi atau bukan. Verifikasi pun dilakukan untuk memastikan laporan itu ranah kewenangan KPK atau bukan. Apabila aduan tersebut menjadi kewenangan KPK, tentu akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku, kata Ali. Respon Gibran. Gibran yang saat ini menjabat wali kota Solo mengaku tidak mempermasalahkan laporan tersebut. Ia menyatakan sikap memberi keterangan apabila dipanggil KPK. Dilaporkan ya silakan dilaporkan. Kalau salah ya kami siap, ucap dia. Putra sulung Presiden Jokowi ini mengaku tidak tahu menahu duduk kasus yang diperkarakan sejak mencalonkan diri sebagai wali kota Solo di tahun 2019 lalu. Gibran melimpahkan urusan bisnis kepada adiknya Kaisang Pangarep. Masalah pembakaran hutan nanti takon tanya Kaisang wae saja, katanya. Ia pun siap menjalani proses jika KPK hendak mengusut kasus tersebut. Dicek saja kalau ada yang salah ya silakan dipanggil, salah apa ya dibuktikan ngono wae gitu aja dulunya. Sementara itu hingga berita ini ditulis cnnindonesia.com belum mendapatkan pernyataan dari Kaisang terkait pelaporan di KPK tersebut. Direct message melalui akun media sosialnya Selasa 11 Januari pagi juga belum direspon ya.
Jadi ini masalah yang ada dugaan kasus korupsi dan juga dugaan TPPUA, tindak pidana pencucian uang ya, terkait awal kasus ini 2019 terjadi pembakaran oleh PT ya, pembakaran hutan yang dilakukan oleh PT ya, PT SMH ya, PT ya, PT PMH ya. Kemudian ada suntikan dana ya. Kemudian dalam ini KLHK ya, KLHK Kementerian Lingkungan Hidup membuka jalur ya, meminta ganti rugi 7,9 triliun. Ternyata yang dikabulkan oleh MA cuma 78,5. Ya setelah itu PT SM yang menjadi anak perusahaan dari PT PMH itu menunjukkan dana ya, menunjukkan dana kepada anak presiden sebesar 99,3 miliar. Dan setelah itu di waktu yang sama anak presiden tersebut ya, Kaisang Pangarep itu juga membeli saham di sebuah perusahaan yang angkanya fantastis 92. Nah, ini yang diduga ada kasus KKN ya, korupsi kolusi dana pencucian ya. Ya pertama kita apresiasi apa yang dilakukan oleh Ubadillah Badrun ya, apa yang dilakukan itu hanya untuk mengungkap kasus korupsi yang dan juga dugaan TPPUA ya, dugaan korupsi dan dugaan TPPUA dengan nilai yang fantastis ya. Dan ini sebelumnya juga sudah dipertanyakan oleh pegawai ekonomi ya, Rizal Ramli ya, bisnis Kaisang yang baru mulai ya, hanya jualan pisang gitu bisa membeli saham nilainya 92 miliar ya. Nah, memang patut dipertanyakan gitu, patut dipertanyakan. Ya. Yang kedua, memang ini kesempatan untuk KPK ya. KPK dalam ini yang sudah turun kepercayaannya oleh publik karena serangkaian kasus ya, diantaranya kasus pelemahan KPK melalui revisi Undang-Undang KPK dan juga kasus TWK ya yang mendepak sekitar 50-an pegawai KPK yang berkualitas yang sering melakukan OTT dan penindakan kasus korupsi untuk korupsi tingkat tinggi. Dan setelah itu juga banyaknya pejabat-pejabat terutama juga Ketua KPK ya Firly Bahuri juga melakukan pelanggaran kode etik ya dengan menyewa helikopter untuk pulang kampung. Dan sekarang serangkaian permasalahan KPK yang pada intinya KPK sekarang sedang turun ya, sedang turun kepercayaan publik. Nah, setelah adanya laporan seperti ini ya, laporan ada dugaan korupsi dan TPPUA yang dilakukan oleh Ubadillah Badrun, ini menjadi momentum gitu. Ini menjadi momentum KPK ya untuk mempelajari dan juga memproses ini dengan cepat. Kalau ini diproses dengan cepat dan segera ada hasilnya ya, dan kalau bisa, kalau memang indikasinya kuat adanya TPPUA ataupun KKN, ya segera dilakukan penindakan ya. Kalau enggak, ya itu akan tetap menurunkan kepercayaan publik ya, bahwasanya tingkat kepercayaan publik terhadap KPK itu sudah turun dan tidak ada harapan lagi terhadap penindakan kasus korupsi di negeri ini ya. Itu untuk KPK. Yang kedua untuk Ubadillah Badrun kita apresiasi ya, apresiasi apa yang dilakukan ini sungguh aktivitas yang berani ya. Dia melakukan pelaporan ini atas nama pribadi sebagai dosen UNJ dan juga dosen sebagai aktivis 98 untuk membuka terang benderang ya adanya tindak kasus korupsi yang ya yang selama ini kita ketahui hanya dilakukan oleh yang diketahui hanya dilakukan korupsi itu tingkat menengah ke bawah, tetapi ini berkaitan dengan kekuasaan ya anak-anak presiden ya. Dan memang dalam hal ini seseorang pejabat itu ketika sudah menjabat memang harus bisa melepaskan seluruh aktivitas kepentingan bisnisnya ya, juga keluarganya ya, dalam artian bukan berarti mereka tidak boleh berbisnis, tetapi mereka harus menghindarkan upaya-upaya yang dinamakan dengan konflik kepentingan ya, konflik of interest ya.
kemudian juga trading influence ya. Trading influence itu jual beli apa namanya, karena pengaruh ya. Karena seseorang pejabat ya maupun keluarganya yang sudah menjabat itu bisa saja mendapatkan keistimewaan ya karena dia anak pejabat ya, keleluasan dalam hal untuk mendapatkan sponsor, kucuran dana. Nah, ini memang sangat dekat sekali kalau mereka itu pejabat dan juga anak pejabat itu masih berbisnis dan akan sering bersinggungan dengan yang namanya trading influence ya. Apa namanya, keistimewaan ketika mereka masih keluarga mereka atau bapak mereka, keluarga mereka masih menjabat. Memang harus dihindarkan seperti ini ya. Dalam etika publik ya, ketika seseorang pejabat itu sudah menjabat, memang harus bisa melepaskan kepentingan-kepentingan yang bisa bersinggungan dengan kepentingan publik dalam hal pemberian keistimewaan dan pelayanan publik gitu ya. Ya, dalam hal ini juga apa yang dilakukan oleh Kaisang yang kemarin membeli saham senilai 92 miliar itu juga patut dipertanyakan. Secara kalau kita melihat bisnis Kaisang itu juga terlihat kan masih baru ya. Makanya banyak juga yang mempertanyakan, terutama juga pegawai ekonomi ya Rizal Ramli ya mengatakan bahwa duit dari mana ya karena hanya jualan pisang doang. Dan inilah ya resiko dari sekarang menjabat. Kalau sudah menjabat memang harus bisa melepaskannya. Kalau tidak akan ada terjadi konflik kepentingan yang menanti di depan mata mereka ya. Kalau dalam Islam ya, dalam Islam memang seseorang menjabat itu harus bisa melepaskan ya antara kepentingan pribadi dan kepentingan dalam menjabat ya. Uh, Misalnya cerita dalam uh, Abdullah bin Umar ya, Umar bin Abdul Aziz itu ya ketika dia menjalankan pemerintahannya hanya 2 tahun ya pada tahun 19 sampai 101 Hijriah itu hampir semua ekonomi itu maju dan tidak ditemukan orang miskin ya. Pada suatu ketika ya ketika dia sudah menyelesaikan sudah selesai bekerja ada seorang tamu yang bertamu ke rumahnya ya dengan menggunakan lampu dan ketika tamu itu akan berbicara langsung Umar bin Abdul Aziz itu langsung mematikan lampu dan langsung berbicara. Orang tamu tersebut menanyakan kenapa langsung dimatikan ya? Ya karena apa yang kita lakukan ini adalah urusan pribadi ya. Dan lampu ini itu memakai uang rakyat ya. Coba bayangkan bagaimana contoh kepemimpinan Islam itu hanya dari hal kecil ya, sepele hanya lampu. Tetapi kalau itu diperluas besar kemungkinan Umar bin Abdul Aziz itu juga akan bisa membedakan ya kepentingan antara ketika menjabat dan juga kepentingan individu ya. Karena memang sangat riskan seseorang yang sudah menjabat itu akan mendapatkan keleluasaan-keleluasaan keistimewaan ketika mereka keluarganya masih menjabat ya dan memang harus dihindarkan ya. Dan bagaimana supaya aman ya kita harus menghindarkan ya eh, se, se, sekecil pun ya faktor yang bisa memberikan kita keleluasaan dalam pelayanan yang itu dipandang karena kita adalah bagian dari pejabat, keluarga pejabat ya. Dan memang susah seperti itu. Kalau di zaman Islam ketika jabatan itu ada di depan mata, mereka semua menolak ya. Justru sekarang ketika jabatan ada itu mereka zaman sekarang itu jabatan malah diperebutkan seakan-akan itu menjadi simbol yang akan memberikan mereka kewibawaannya. Padahal tidak, dalam Islam itu jabatan itu akan sangat disesali ya. Karena semuanya itu ya termasuk jabatan itu ya apa yang sudah dijabat, apa yang selama mereka jabat, mereka akan mempertanggungjawabkan ya. Sampai-sampai Umar bin Khattab itu ya mengatakan jika seekor kambing itu terpelosok, aku takut itu akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala di yaumul akhir nanti ya. Ya itulah karena kita harus belajar dari Islam ya bahwasanya para khalifah itulah yang bisa memberikan contoh
baik dalam hal menjabat dan juga bisa memisahkan ya, dan tidak apa namanya, otomatis juga menjadi apa yang apa yang terindikasi ya melakukan korupsi-kolusi dan nepotisme ya. Semoga negeri ini menjadi lebih baik ke depannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya Ram Romnuni. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.